Itu kalau horor itu kan universal ya, Pak. Bahasanya universal, kualitasnya juga universal. Waktu itu pernah bikin komedi drama. Ketika di Indonesia kayak bercandaannya diterima karena komedi kan, komedinya diterima. Tapi ketika di negara lain di Malaysia nggak lucu gitu loh. Jadi joknya beda. Tapi kalau horor itu kan kayak cuman jump scare apa jadi nggak kelihatan, komedi bahasanya juga nggak banyak, itu diterima di mana-mana berbagai negara, nggak cuma Asia doang tapi Western juga gitu. Negara-negara Asia ya, terutama Asia Tenggara lah, banyak juga kan yang memproduksi film horor trennya. Dari kemarin ceritanya banyak orang, bahkan ASEAN ya, sedang dilanda film horor gitu ya. Kan bukan hanya Indonesia yang Iya. menawarkan film-film horor. Bener. Menurut Amanda kenapa begitu? Jadi dulu tuh kita masih drama percintaan ya naiknya, yang poligami, tentang, ingat gak apa sih ayat-ayat cinta, apa itu maksudnya, kayak poligami percintaan tentang Islam. Terus semenjak itu berubah, dia jadi kayak film-film horor banyak apa segala macem, kesini sininya ya naiknya film horor. Jadi ya udah saya juga ikutan bikin film horor. Saya nggak tahu marketnya berubah. Kita nggak tahu nih tahun depan marketnya akan berubah jadi fighting, genre fighting atau genre komedi. Tapi untuk sampai saat ini, sampai akhir tahun, masih ada sekitar 41 film horor yang saya tahu belum tayang. Ya, dan itu menjadi sasaran dari Amanda untuk ditawarkan ke negara-negara ASEAN lainnya ya. Yes, bener. Udah gitu kalau horor itu kan universal ya, Pak. Bahasanya universal, kualitasnya juga universal. Waktu itu pernah bikin komedi drama. Ketika di Indonesia kayak bercandaannya diterima karena komedi kan, komedinya diterima. Tapi ketika di negara lain di Malaysia nggak lucu gitu loh. Jadi joknya beda. Tapi kalau horor itu kan kayak cuman jump scare apa jadi nggak kelihatan, komedi bahasanya juga nggak banyak, itu diterima di mana-mana berbagai negara, nggak cuman Asia doang tapi Western juga gitu. Negara-negara Asia ya, terutama Asia Tenggara lah, banyak juga kan yang memproduksi film horor Oh trennya. banyak banget, Thailand, Korea, Jepang, semua. Kemarin juga saya ketemu sama pihak Lionsgate, mereka juga ngeluarin horor juga beberapa, dan horornya bagus-bagus. Ya. Maka dengan begitu, maka sekarang pasar film yang lebih mudah dijual, lebih mudah dicari, Diterima ya horor. terima film horor ya sekarang ya. Iya benar. Karena kalau kita bikin komedi belum tentu diterima di satu negara atau negara lainnya. Oke Amanda, sekarang kamu sebagai orang film nih, kedepannya kamu pengennya bagaimana ini Indonesia di dalam bergerak memasuki pasar global perfilman nih? Nah, kau kan sudah bisa memberi pendapat sekarang. Bikin film yang bagus-bagus deh, yang ada kualitasnya, jangan receh-receh. Bikin film yang murah-murah percuma juga dijual nggak bisa. Iya. Film yang masih kayak apa, bikin film yang budgetnya kecil, yang pemainnya juga nggak ada, nggak karakter apa, actingnya nggak bisa, terus CGI-nya ancur-ancuran, ya percuma. Ngapain? Nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual ya. Satu, nggak bisa dijual. Kedua, ya malu bawanya, Pak. Amanda, Anda kan jadi produser. Kira-kira ya untuk standar Indonesia ya, film yang pantas
untuk ditontang-tantang di forum internasional gitu, yang kira-kira biayanya sekitar berapa sih satu judul film? Kalau biaya sih sebenarnya tergantung ya Pak ya. Kayak mungkin dia sekitar 3 sampai 4 masih oke ya. Tapi kalau di bawah 1 M saya bingung pakai kamera apa. Ya, ya belum Iya. pemainnya ya. Belum pemainnya. Kameranya sekarang kita pakai Alexa Mini. Udah berapa? Pemain aja udah berapa? Kalau di bawah 1 M ya nggak mungkin lah bisa dibawa. Pasti filmnya gambarnya jelek, hitam. Ya, bisa melahirkan film yang standar untuk dijual lah. Kalau Iya, buat dijual. Kalau masa buat di library sendiri, pasti kalau library sendiri pasti di bawah 1 M buat disimpan doang. iya. Nah, kalau tapi kan gini Amanda ya, penonton film Indonesia kan juga susah. Banyak film yang perolehan penontonnya di bawah 100.000. Kalau 4 miliar kan susah nyari untungnya. Nah itu dia, harus distribusi ke luar negeri. Nggak cuma di Indonesia aja doang. Makanya banyak yang lari ke saya. Nggak bisa. Jadi kalau mengandalkan pasar film di Indonesia sulit ya. Iya, sangat sulit sekali. Karena maksudnya cuma ngandelin Indonesia doang. Dapat apa? Iya. Gitu. Susah dapatnya Pak, saya juga bingung. Pasti takutnya nggak balik modal. Ya. Sementara kalau di luar negeri masih bisa tayangin di Malaysia, bioskop Singapura, Brunei, Kambodia, Vietnam, itu ketutup. Tapi kalau ngandelin Indonesia doang, dari Indonesia kemana? Bioskop terus ke TV. Iya. Ya. Kecuali film yang di bawah 1 miliar tadi ya. Iya, kecuali kalau misalkan buat simpen aja. Belum marketingnya kita hitung, biaya promosi, advertising promosi. ANP udah berapa? Kalau 1 M nggak bakal cukup. Iya. Tapi ini loh, pemasar film ke internasional yang kayak Amanda gini banyak nggak sih? Jarang Pak, Iya makanya, karena kan gini loh, sedikit. himbauan Amanda tadi ya, supaya orang membuat film 4 miliar supaya pantas bisa dijual ke luar negeri, ditawarkan lah begitu. Itu kan kalau yakin memang ada yang menjualkan, memang ngerti rute penjualannya, ngerti distribusi ya kan? Nah pertanyaannya, Bener. banyak nggak sih orang-orang yang bisa menembuskan film Indonesia ke luar negeri seperti yang dilakukan Amanda ini? Saya masih ketemu ngitung beberapa orang doang. Belum tahu lagi distributor besar. Jadi saya ada satu, saya sama kompetitor saya tahu. Sama sisanya paling MD udah bisa sendiri ya. Pak Ram Multivision bisa sendiri ya. Itu doang. Starvision juga dia bisa sendiri. PH-PH besar, tapi kalau PH-PH kecil mereka nggak tahu. Jatuhnya ke kita juga. Saya tuh hampir setiap hari Pak beli film Indonesia yang horor. Yang drama kadang-kadang ditawarin juga, tapi kadang saya ambil kalau namanya film besar, tapi kalau film drama kecil saya nggak ambil. Iya, jadi hampir setiap film Indonesia saya beli. Ya, jadi belum ada ya distributor yang diketahui oleh banyak pembuat film di Indonesia supaya mereka yakin bahwa film saya selain diputar di Indonesia, yang sekarang sering rebutan layar itu juga akan diputar di luar negeri supaya mereka yakin waktu mau membuat. Nah ini belum banyak. Belum banyak yang tahu, belum. Tapi Amanda memang menjalankan itu seprofesional apa? Artinya gini, maksud saya bagaimana produser di sini di luar yang sudah gede-gede tadi ya, itu bisa yakin bahwa Anda benar-benar bisa menjual film itu? Soalnya kan dunianya kan itu orangnya itu aja, dunia film itu aja, jadi udah pada tahu. Itu Pak Ram kenal sama saya kenal Pak Ram, Pak Manoj kenal saya. Oh siapa distributornya, Dewi Amanda, itu udah pada tahu gitu. Ya maksud saya tadi, terutama ini kan
banyak PH-PH baru ya Amanda ya, PH-PH baru yang produksinya 1, 2, tetapi karena jumlahnya banyak, nah ini kan juga bisa ditolong oleh Amanda atau oleh orang semacam Amanda untuk Bisa bagaimana mereka. tapi Mm-mm. untuk film TV paling nggak bisa untuk tayang sinema saya beli Hmm. buat TV aja gitu. Kalau TV masih terima, tapi kalau bioskop luar negeri, mereka nggak mau biasanya kalau film-film kecil gitu Hmm. ditolak. Meskipun di sini film bioskop. Iya, di Indonesia tayang di bioskop, tapi tayang cuma seminggu. Terus penontonnya cuma 20.000, 30.000. Bioskop luar, ketika saya nawarin ke Malaysia, Singapura, beberapa negara gitu, mereka akan ngecek berapa penonton. Hmm. Ketika penontonnya kecil, terus mereka ngecek poster, trailernya kurang bagus, biasanya mereka minta screener watermark bahasa Inggris. Jadi mereka nonton, terus mereka bilang, Dewi filmnya jelek, mereka nggak mau. Ya, tapi jelek itu Langsung ukurannya di-reject karena sama mereka. ya karena di Indonesia sendiri penontonnya hanya di bawah 100.000 tadi kan. Iya, 20.000, 30.000 siapa yang mau nonton? Terus nggak ada bintangnya.